Ya, kita mulai saja ya. Nanti sambil nunggu yang lainnya masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore, salam damai dan sejahtera bagi kita semuanya. Hari ini adalah yang sesuai dengan jadwal, kita akan melakukan penlat ya, penlat yang kedua, yaitu untuk tindak apa, istilahnya menerima laporan dari mahasiswa ya tentang tindak lanjut dari rencana KKN yang sudah disusun. Dan untuk informasi, unggah proposal kata panitia hari ini ya, terakhir nanti pukul 00 katanya. Seperti itu. Oke, untuk lebih lanjutnya karena untuk memisahkan waktu, kami persilakan kepada setiap kelompok untuk mempresentasikan rencana KKN yang akan dilakukan. Monggo silakan, ketua atau siapa yang mewakili, monggo. Santai saja. Ya, silakan. Mungkin untuk yang sambil menunggu ya, untuk informasi nanti mungkin pembukaan saya akan datang di satu tempat saja, ini di Surabaya. Yang lainnya mungkin bisa lewat daring ya, nanti dikondisikan lewat daring pas pembukaannya itu. Siapa Pak? Ya, karena SPPD-nya hanya satu, jadi milih salah satu saja. Pak, mohon maaf mau tanya Pak, untuk pengunggahan proposal itu setiap individu mahasiswa atau kelompok? Kelompok, proposal kan kelompok. Oh kelompok, berarti siap kelompoknya kelompok, iya. Kelompok, oh ya dah, makasih Pak. Iya, jangan lupa diunggah ya di SIM KKN ya. Di SIM KKN, itu per kelompok Pak ya? Per kelompok, iya per kelompok. Ditunggu nanti malam ya, nanti malam. Baik Pak. Iya. Mohon maaf Pak, untuk pengumpulan terakhir proposalnya hari apa ya Pak ya? Kata panitianya sih nanti malam 00 itu proposalnya diunggah. Itu ditunggu sampai nanti malam. Seperti itu sih infonya, tapi mungkin ya diperpanjang lah. Mungkin. Iya. Tapi infonya ditunggu sampai nanti malam. Baik, terima kasih Pak. Ya, kan itu kelompok kan bisa dikerjakan rame-rame. Yang penting ada dulu, nanti bisa direvisi kemudian. Mohon maaf Bapak, izin bertanya, kumpulannya itu di SIM KKN G? Ya di SIM KKN, Ketua bisa ini Bapak. Ketuanya ya. SIM KKN kelompok Surabaya 63 itu kan kemarin yang terkendala ketua di sistem SIM KKN. Iya. Itu kan kemarin saya ngecek nggak bisa ngisi logbook yang teman-teman Surabaya yang lain itu bisa. Iya. Ini kupripun Bapak? Ya sudah lapor ke Pak Yoyo. Kemarin kan sudah saya berikan nomor WA-nya untuk lapor. Sudah Bapak. Sudah. Kalau sudah nanti ditanyakan lagi ya ke Pak Yoyo ya. Oke Bapak, siap. Ya, soalnya kadang orangnya kan lupa, mungkin harus diingatkan lagi karena saking banyaknya kan ini kelompoknya kan. Diingatkan lagi beliaunya supaya bisa mengunggah di SIM KKN. Ya. Boleh ditelepon saja. Kalau kan lambat ditelepon saja. Ya, untuk mengantisipasi itu. Itu begitu. Ya, gimana? Yang mau presentasi? Silakan. Atau belum siap? Kalau misalnya belum siap, kita lakukan saja penlat di besoknya saja. Kalau misalkan hari ini belum siap, tidak apa-apa. Nanti yang kalau misalkan gimana? Kalau saya screen proposal, jadi kan isi proposalnya pripun? Gimana? Diulangi lagi.
Saya nanti presentasikan untuk proposalnya. Iya, nggak apa-apa. Iya, memang itu yang dipresentasikan. Monggo silakan. Mohon Bisa maaf, Pak. ya? Iya, silakan. Itu share screen-nya tidak bisa. Share screen-nya tidak bisa. Saya jadikan host ya, supaya bisa ya. Nanti setelah itu kembalikan ke saya ya. Siapa yang mau? Ya, Pak, Kembalut. Iya. Namanya siapa yang mau presentasi? Lutfia Berlianti, Pak. Lutfia Berlianti, ya, oke. Lutfia. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf sebelumnya karena rame, karena saya juga lagi di luar. Saya mau ini menjelaskan tentang proposal kita dari kelompok Surabaya, KKN Surabaya kelompok 63. Untuk anggota sendiri kita ada 14 orang, dan yang satu orang ini dari ini Bapak, dari Samarinda, teman dari Samarinda yang satu DPL, terus dimasukkan ke kelompok kita. Jadi totalnya ada 15 orang. Bisa turun. Next. Lanjut terus. Nah, ini untuk analisis kampung sendiri itu di wilayah tersebut. Jadi kita kemarin mendatangi RW-nya. Kemudian dari RW juga disampaikan diperbolehkan untuk melaksanakan KKN, tapi dari RW menghimbau untuk yang bisa datang ataupun yang terjun ke lapangan itu bisa sebisa mungkin dibatasi, karena juga sudah ada koordinasi dari kelurahan tentang PPKM mikro yang sudah masuk ke RT. Dari hasil kemarin kita izin ke RW-nya, demikian. Kemudian bisa dilanjut. Nah, untuk ini prokernya sendiri, kita punya 4 proker wajib. Jadi yang pertama, lanjut. Siapa? Ya, lanjut. Nah, ini yang pertama ada Kampung Adiwiyata. Untuk Kampung Adiwiyata ini sebenarnya kita lihat dari lokasi ya. Lokasi itu untuk pengembangan Kampung Adiwiyata itu kita mumpuni, karena di wilayah itu juga udah support. Kalau kita lihat kemarin dari survei lapangan. Kemudian tujuannya nanti ketika Kampung Adiwiyata ini outputnya nanti dari tema yang kita angkat mau ini tanaman toga Bapak. Jadi kayak herbal gitu. Nah, outputnya nanti dari herbal itu bisa kita olah ke pembuatan sabun organik atau proker kita selanjutnya yaitu ada pembuatan sabun organik. Kemudian itu yang kedua ada apa itu? Nah, ini ada pembuatan sabun organik. Untuk pembuatan sabun organik ini sebenarnya lanjutan juga sih dari proker kita yang Kampung Adiwiyata ini, untuk menindaklanjuti outputnya dari penanaman itu tadi apa ya, pembuatan sabun organik. Nah, untuk pembuatan sabun organik kita sosialisasikan dan berikan pengetahuan tentang cara pembuatannya, bagaimana sehingga warga di wilayah Tanah Kali itu bisa memproduksi sendiri sabun organik yang bisa dibuat di rumah. Outputnya begitu. Kemudian untuk
proker ketiga kita ada penyuluhan COVID-19. Nah, untuk penyuluhan ini juga kita ini Bapak, kita dapat request juga tentang pembatasan tadi. Nah, rencananya penyuluhan COVID itu kita lakukan 3 bulan sampai akhir penyampaiannya atau metode penyampaiannya nanti kita nggak serta merta cuman presentasi doang atau dibuat seperti seminar. Jadi nanti ada kayak kita gabung dengan proker yang keempat nanti ada program mengajar, yaitu kita sampaikan juga ke targetnya itu nanti ada banyak sih. Untuk yang proker jadikan satu dengan program mengajar itu nanti targetnya anak-anak atau anak-anak kecil yang ada di wilayah kampung tersebut. Nah, untuk yang keempat ini pembinaan belajar bagi siswa. Nah, di lokasi tersebut bertepatan banyak kos-kosan, ya banyak wilayah kos-kosan kayak gitu. Jadi banyak warga yang ngekos di situ tuh banyak memiliki anak-anak kecil. Jadi kita berinisiatif untuk melakukan pembinaan belajar bagi siswa, dan ini nanti materinya kita sesuaikan sama lapangan ya Bapak. Kalau kita lihat dulu nanti anak kecilnya umur berapa sampai berapa. Nah, jadi yang tujuan utama kita sebenarnya membantu dalam proses belajar yang sekarang metodenya online. Jadi kita berikan edukasi, terus kita berikan pembelajaran yang umum. Jadi yang misalkan untuk menjelaskan ataupun memahamkan gitu. Lanjut. Nah, ini untuk rencana pelaksanaannya. Jadi kebanyakan proker kita itu berkelanjutan. Jadi setiap bulan insya Allah kita adakan, selalu ada lah salah satu proker. Kita bisa berlanjut. Lanjut, Bu ya. Nah, ini untuk anggota. Next. Ini lampirannya Pak. Nanti proposalnya nanti saya kirimkan ke jenengan gitu Pak. Sama sekalian saya upload ke SIM KKN juga. Nanti dikirimkan ke saya, dan saya beri masukan ya. Iya Pak. Itu saja proker wajib ya dari kita yang bisa kita masukkan. Nanti kita proker yang sekiranya bisa kita improve berjalan, kan ada Ramadan, puasa bagi umat Muslim, itu kita nanti insya Allah proker bagi takjil. Mungkin salah satu proker kita lihat di lapangan dahulu itu Pak. Ya, untuk yang ini tadi yang mengajar itu, program mengajar itu, ini ada pesan dari dari LPPM, dari panitia, jadi tidak mengajar formal ya, jadi istilahnya hanya seperti di taman bacaan begitu atau sampingan gitu aja ya. Itu mungkin seperti itu kegiatannya. Jadi kalau saya lihat itu kan tadi pendampingan ya, pendampingan belajar kayak bimbel gitu ya modelnya. Kalau misalkan nanti mungkin ada request dari iya. Soalnya kan disesuaikan dengan temanya kan, karena memang satu kelompok kan hanya ngambil satu tema saja, satu tema untuk ini kan. Kalau tadi itu bukan dinamakan proker, tapi kegiatannya apa. Proker itu kan satu, misalnya proker untuk pemberdayaan masyarakat gitu kan ya. Tadi ada masa adiwiyata, kampung adiwiyata, dan juga pembuatan pembuatan sabun organik tadi itu sudah bagus, itu sudah saya kira sudah mencakup itu ya. Itu nanti diganti kegiatannya. Proker itu kan yang proker itu kan istilahnya yang temanya itu apa yang kan dulu kan ada macam-macam kan, pemberdayaan masyarakat, kemudian wirausaha, kemudian mengajar, itu salah satu ya, milih salah satu itu nanti.
Tapi kalau yang tadi saya lihat ada mengejar bimbel dan sebagainya, itu saya kira sampingan ya. Itu boleh dimasukkan, tapi sampingannya saja. Tapi ini cukup bagus, saya kira, sesuai dengan kebutuhan masyarakat kan. Dan memang untuk terjun ke lapangan nggak harus banyak-banyak orang. Memang untuk dari LPPM sendiri juga pesan memang di shift aja, dijadikan shift saja. Nanti kan semua kelompok itu bisa men-share logbooknya ke ini, ke setiap orang nanti bisa untuk bikin logbooknya di SIM KKN kan, bisa masukkan itu kan. Itu jadi nggak harus saben hari begitu kan, yang disesuaikan saja per bulan tuh programnya bagaimana, itu nanti di range gitu kan ya. Jadi di per bulan tuh bagaimana begitu. Jadi tapi nggak boleh dirapel gitu kan. Nah, kemarin ada yang usul itu mau merapel di bulan Maret, itu saya tanyakan ke LPPM, ternyata tidak boleh begitu, karena harus berjalan setiap bulan, harus berjalan walaupun lewat daring atau lewat di sana perwakilan begitu, seperti itu. Ya, itu mungkin masukan dari saya. Nanti kalau proposalnya nanti saya lihat-lihat lagi ya, malam lihat-lihat lagi. Nanti saya mungkin ada tambahan, nanti bisa kan yang penting diupload dulu di SIM KKN kan, kemudian diupload dulu. Nanti masukan-masukannya belakangan, tidak apa-apa. Yang penting diupload dulu sudah ada tanda tangannya dari saya, ketua kelompok, itu diupload dulu. Ya, alhamdulillah ya sudah berjalan itu. Seperti itu boleh ya, saya kira boleh. Bagus ya. Oke, ya untuk terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Pak Galih atau kelompok. Kembalikan ke saya, kelompok yang mau ini, yang mau ini presentasi maksud saya dari kelompok lain. Ya, kelompok Surabaya 61. Surabaya berapa? 61 ya. 51. Surabaya 51, Pak. Ya. Namun untuk proposal kelompok kami belum jadi, Pak. Belum jadi, nggak apa-apa ya. Garis besarnya saja seperti apa garis besarnya. Terus temanya apa gitu. Kira-kira seperti apa. Boleh, silakan. Garis besarnya, temanya apa? Kan sudah dirapatkan kemarin dengan teman-teman kan? Kira-kira seperti apa? Tadi kayak yang Surabaya 63 kan sudah jadi kan? Ya, kalau belum jadi tidak apa-apa. Jadi hari ini saya mau pengen tahu ya, mau seperti apa temanya begitu. Untuk tema yang kelompok kami ambil ini tentang asistensi mengajar di satuan pendidikan, Pak. Iya. Jadi ada pesan dari LPPM, nanti kalau mau asistensi mengajar, bukan seperti PLP ya, ikut mengajar tidak, tapi misalkan membantu guru membikinkan PPT, membantu guru merancang LPS yang baik, kemudian di taman bacaannya ya, membantu di taman bacaannya, begitu ya. Itu pesannya LPPM supaya tidak sama dengan PLP. Ya, jadi nggak turun terjun langsung ngajar langsung gitu di kelas seperti PLP, tidak ya. Harapannya seperti itu. Nah, nanti kalau bikin proposalnya seperti itu ya. Iya. Oke, yang dari Tuban ya, dari Tuban, monggo silakan Tuban. Belum ada, yang perwakilannya saja. Kalau belum jadi proposalnya, ya sekarang garis besarnya aja, garis besarnya seperti apa.
Bentar Pak, ini ada kendala di share screen-nya Pak. Oh, share screen. Tolong yang host tadi di saya kembali ke siapa namanya? Saya Pak, saya bisa Pak. Oh iya, silakan monggo. Muhammad Abidin, jadikan host Muhammad- dulu Pak, karena nggak bisa. Muhammad Abidin ya? Saya jadikan host ya? Ya. Sudah. Oke, sudah. Silakan. Ya, silakan. Baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Susetyo Adi Pramono, di sini saya wakil ketua dari kelompok 9 Tuban. Di sini saya akan menyampaikan proposal kegiatan pelaksanaan KKN kelompok 9 Tuban di Desa Ngarum, Kecamatan Gerabakan, Kabupaten Tuban. Bisa turun, Mas? Dari 2 minggu hasil pengamatan dan observasi kelompok kami mengambil tema yaitu pendidikan dengan judul pembentukan karakter masyarakat Desa Ngarum melalui pendidikan. Pendidikan di sini bukan pendidikan serta-merta mengajar, karena pendidikan di sini ada pendidikan seperti pendidikan reboisasi, pendidikan gender, pendidikan seni, dan lain-lain. Kegiatan yang kami lakukan yaitu seperti mengajar. Pengajar di sini tidak langsung turun ke kelas, namun melalui guru-guru. Terus kami melakukan edukasi tentang kebersihan lingkungan, kerja bakti, dan penghijauan. Lahan yang umum di desa ini merupakan perkawinan di usia muda karena kurangnya ilmu pengetahuan mereka tentang kesetaraan gender. Serta di desa ini mereka lebih mengedepankan culture of study dan cultural study, sehingga ilmu teknologi susah untuk masuk ke dalam lingkup masyarakatnya. Turun lagi Mas ke rencana permasalahan. Dalam rencana pemecahan masalah, kami melakukan pendekatan terhadap anak-anak di sana, memberikan sosialisasi pendidikan kepada masyarakat, melakukan pembelajaran dengan membuat taman belajar dan taman baca, karena dari temuan yang kami temukan di sana, kebanyakan masih buta aksara, buta huruf. Banyak anak yang tidak bisa membaca, bukan hanya orang di sekitar umur anak kecil, tapi juga orang-orang dewasanya. Sehingga bisa dikatakan program unggulan yaitu Taman Baca. Kegiatan seperti senam pagi dan kerja bakti juga kami laksanakan
namun tidak 1 minggu harus ada, tidak. Kami mengambil 3 minggu untuk melakukan kegiatannya. Adapun rencana pelaksanaan kegiatan kami di Ramadan di bawah, mungkin Pak Galen nanti bisa melihatnya. Dikirim ke saya. Ya, nanti dikirim ke saya. Serta program bulan Ramadan kami yang masih kami agendakan di sini, yaitu lomba azan dan lomba-lomba tartil Quran lainnya yang bekerja sama dengan TPQ dan pondok kecil setempat. Seperti itu, Bapak. Terima kasih. Jadi tadi disinggungkan banyak yang buta aksara ya. Jadi nanti programnya kan permasalahannya ada buta aksara tadi. Jadi tidak saya kira lebih cocok bukan taman bacaan ya, tapi penyuluhan ya, atau membuat kursus untuk memberantas buta huruf itu saya kira. Nanti didata juga, nanti dilaporkan akhir di data berapa yang buta huruf. Nanti setelah diadakan program pemberantasan buta huruf itu, pelatihan nanti turun berapa buta hurufnya begitu. Ya, kalau taman bacaan kan lebih ke anak-anaknya yang sudah ini kan. Kalau tadi ada laporan bahwasanya banyak yang buta huruf ya, banyak yang tidak bisa baca gitu kan. Ya itu berarti kami harus melaporkan setiap bulannya, Pak. Enggak, nanti dilaporkan akhirnya gitu kan. Berapa kan masalah ini kan di proposal kan nanti kan tidak lengkap kan. Nanti kan di pelaporan akhirnya kan dituliskan bahwasanya di penduduk di sana yang buta huruf itu sekian persen gitu kan. Nanti setelah dilakukan program kita dari turun 3%, itu kan harus ada hasilnya seperti itu kan. Siap Bapak, siap. Ya nanti di laporan akhir jangan lupa ya. Di waktu nanti ada kan panjangan di sana itu bisa mendata yang buta huruf berapa begitu. Nanti setelah program Anda dilakukan terus yang turun berapa buta hurufnya. Itu kan indikasi kan atau indikator bahwasanya program yang dilaksanakan itu sangat berguna sekali bagi orang-orang di sana. Ya, saya kira begitu. Ya, nanti ya gimana? Selanjutnya saya mau menanyakan ini, Pak, mengenai pendidikan gender ini. Apakah tepat, Pak, untuk disosialisasikan di sana? Ya, boleh saja. Nanti diberikan penyuluhan, semacam penyuluhan ya. Penyuluhan itu kan bisa lewat memutar film kan ya, memutar film dan sebagainya. Kan gitu nggak kesannya pokoknya jangan menggurui gitu kan ya, bisa menonton film atau bikin sarisan bersama perangkat desa dan orang-orang yang terpelajar di situ kan bisa nanti kan difoto kan kegiatannya gitu. Seperti itu. Baik Pak, baik, dimengerti. Iya, seperti itu. Orang-orang desa itu jadi sensitif ya, kalau misalkan diajak untuk belajar formal itu kadang nggak mau gitu, jadi harus ngakali gitu supaya mereka mau gitu. Bisa pertama diajak nonton film dulu gitu kan, kemudian dimasukin penyuluhan itu begitu, itu lebih tepat saya kira. Ya nanti ini saran saja, masukan saja. Ya. Mohon izin Pak, ya. Mas Susetyo. Sebenarnya kalau di desanya itu mayoritas masih banyak yang bisa baca Pak, jadi yang buta huruf itu sedikit. Tapi dalam yang melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi dari SMP ke SMA itu jarang sekali. Jadi kalau buta huruf itu masih jarang, Pak. Oh, kalau buta huruf sudah tidak ada ya? Tidak ada ya? Iya, Pak. Ya, tapi faktor budaya teman itu mempengaruhi ya. Iya. Untuk pendidikan lebih tingginya itu jarang. Bahkan hampir satu desa itu yang kuliah itu saya habis dari interview dari kepala desanya sekitar 10 anak satu desa itu yang kuliah. Itu karena apa? Identifikasinya karena apa? Permasalahan yang pokok itu mengapa mereka tidak mau melanjutkan? Apakah ekonomi juga kan? Ekonomi kan juga kadang-kadang menentukan ya? Ekonomi. Biasanya kan. Iya Pak. Setelah saya wawancara. Setelah saya interview dari dari Bapak Kadesnya katanya itu faktor ekonomi, teman dan adat yang dari dulu itu setelah orang tuanya menganggap sekolah atau pendidikan itu kurang penting, Pak. Ya itu nanti Anda bikin program ya, bikin
satu penyuluhan, satu kayak sebenarnya pengumpulan pengumpulan orang-orang di sana untuk diberikan pencerahan seperti itu. Bagaimana programnya itu saya serahkan ke teman-teman kan begitu kan. Intinya di situ kan supaya membuat mereka itu istilahnya sadar untuk meneruskan jenjang ke lebih tinggi begitu kan penyuluhannya seperti itu. Dari menunda pernikahan dan melanjutkan bahwasanya kalau ekonomi sih saya kira kan bisa ada beasiswa ya saya kira. Kalau sekolah itu ada beasiswa. Tapi yang paling pertama kan pola pikir kan, merubah pola pikir mereka itu kan. Dari yang pola pikir yang tradisional banget itu ke pola pikir yang lebih maju gitu kan, seperti itu. Iya, juga hati-hati gitu kan. Untuk di budaya ya Pak harusnya. Gimana? Untuk di lapangannya, untuk programnya itu lebih baik kita memakai pendekatan budaya seperti itu ya Pak ya, agar betul. orang-orang di sana juga tidak pendekatan budaya memang. Pendekatan budaya tidak bisa serta-merta ya langsung stretch gitu kayak misalnya ngajari orang gitu. Enggak, pendekatan budaya. Jadi mengumpulkan orang itu bisa suruh nonton film tadi kayak nonton film kemudian di akhir film itu kita diskusi dengan masyarakat gitu kan. Ya, tapi ajak juga ya dialog ya orang yang lebih tua di sana begitu. Karena kadang-kadang omongan mereka lebih didengarkan daripada omongan kita gitu kan. Lewat orang itu ngajak orang itu terus kemudian ngajak waktu di saraseannya orang itu nanti suruh ngomong, suruh bikin persuasif ke audiensnya gitu. Saran saja sih. Saran. Baik Pak, siap dimengerti. Iya. Iya Pak, tapi untuk program kami di sana itu tidak ada yang daring Pak. Soalnya dari susah sinyal juga di sana, nggak ada sinyal sama sekali, setiap kartu aja nggak ada sinyalnya. Iya, tidak apa-apa gitu. Yang penting ada fotonya nanti di-upload setelah kegiatan kan begitu. Waktu ada kegiatan di sana difoto gitu kan. Ya. Kalau mungkin terkendala ya saya nggak bisa ikut pembukaan, nanti diwakilkan saja. Jadi ketua boleh mewakili saya ya. Atas nama saya boleh mewakili. Ya. Ketuanya. Baik Pak, soalnya tidak ada sinyal sama sekali. Iya, Pak, sudah dipahami. Ya, saya paham itu. Ya, kalau nggak pandemi saya bisa kemana-mana, keluar kemana-mana. Ya, karena memang aturannya di